Halo semuanya, kembali lagi di channel Kinan Tibriana. Dan today in the next video Kinan akan menceritakan tentang Lutung Kasaru. Jadi pada zaman dahulu di Jawa Barat hiduplah sebuah kerajaan dengan sang raja yang bernama Prabu Tapa Agung dan mempunyai dua orang putri yang bernama yang ke satu adalah Purbararang dan itu anak kedua yang paling terakhir bernama Purbasari. Dan tetapi mereka itu sifatnya jauh berbeda. Cantiknya sama, tapi sifatnya jauh berbeda. Untuk si Purbararang, dia sifatnya sangat iri dan pemarah. Tetapi Purbasari, dia sikapnya sangat lembut, baik hati dan bijaksana. Dan sekalian pemaaf. Dan pada saat suatu itu, sang Prabu Tapa Agung meminta untuk Purbasari menggantikan tahtanya. Dan setelah Purbararang mendengar itu, setelah Purbararang mendengar itu, akhirnya dia sangat iri dan marah banget pokoknya. Dan dia akhirnya segera meminta penyihir yang pokoknya hebat banget untuk mengutuk sang Purbasari. Jadi akhirnya dia menuju ke kerajaan dan mengutuk Purbasari saat sedang tidur. Dan akhirnya saat Purbasari bangun, dia bingung dan kaget sekali mengapa tubuhnya bertotol-totol warna hitam begitu. Dan akhirnya sang Prabu mengetahuinya dan dia meminta para tabib-tabib itu yang di istana untuk menyembuhkan Purbasari. Tetapi tidak ada yang bisa. Dan sang Purbararang berkata, "Ayahanda, kurasa sang Purbasari mempunyai kutukan, terkena kutukan. Dan maafkan aku, mungkin Purbasari harus diusir dari istana," kata Purbararang. Dan akhirnya sang dan adiknya, dan dia sangat terkejut dan langsung berbicara kepada adiknya. "Adik," dia dengan keheranan mengatakan, "kenapa kau bisa
langsung sembuh seperti ini? Totol-totolmu kenapa sudah hilang? Katanya. Dan Purbasari berkata, jadi begini kak, tadi sang kera ini bernama Lutung Kasarung mengantarkanku ke sebuah telaga dan dia memintaku untuk berendam di sana. Dan sekejap itu totol-totolku langsung menghilang. Dan terima kasih untuk Lutung Kasarung, katanya. Dan akhirnya setelah Purbasari mengatakan itu, dia menanyakan sesuatu lagi. Kakak, karena aku sudah sembuh, bolehkah aku kembali ke istana? Aku ingin bertemu dengan ayahanda, katanya. Dan di dalam hatinya Purbararang, dia tidak suka kalau adiknya tidak kembali ke istana. Dan akhirnya dia berniat 2 syarat untuk bisa menggantikan ayahanda, katanya. 2 syaratnya itu, pertama, rambut paling terpanjang, dan yang kedua yaitu tunangan paling tertampan. Dan akhirnya sang Purbasari bingung dengan syarat kedua. Dia karena dia belum punya tunangan, dan sedangkan sang Purbararang mempunyai tunangan yang sangat tampan. Dan sedangkan akhirnya Purbasari tidak punya, dan akhirnya dia punya ide. Baiklah, tunanganku adalah sang Lutung Kasarung, kata Purbasari. Dan akhirnya sang Purbararang langsung tertawa mengejek ke Purbasari. Bagaimana sang kera yang tidak tampan bisa mengalahkan tunanganku? Seperti itu, katanya. Dan akhirnya setelah sang Lutung mendengar ejekan Purbararang, Purbararang bilang, mana mungkin dia bisa mengalahkan tunanganku yang paling tertampan yang bernama Indrajaya. Itu adalah nama tunangan sang Purbararang. Dan akhirnya Lutung sangat marah dan dia langsung berubah wujud menjadi pangeran yang tampan. Dan akhirnya ketampanannya melebihi tampannya tunangan si Purbararang. Dan sekalian pada saat itu Purbararang mengaku kalah, dan akhirnya sang Purbasari dan Pangeran Lutung itu akhirnya menikah dan menggantikan tahta sang ayahanda. Dan akhirnya mereka hidup bahagia. Jadi pesan moralnya adalah kita harus sayangi keluarga kita. Dan begitu kita sayangi keluarga kita, kita semua akan hidup damai. Okay guys, thank you for watching this video. Don't forget to click like, share, and subscribe. Bye bye.